wabarakatuh. Bilang dia ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilman warzuqni thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita berselawat kepada Nabi dan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama sekali yang saya hormati dan saya muliakan dan dirahmati Allah, jamaah subuh Masjid Mujahidin, Masjid Jami' Hasanuddin Sabihisma Rabbikal A'la. Mudah-mudahan jemaah subuh terutama sekali istiqomah, karena amal yang cintai Allah itulah amal yang istiqomah walaupun sedikit. Mungkin judul kita nanti akan mengangkat itu ya, amal cintai Allah, amal yang sedikit tapi rutin ya, istiqomah. Dan ini sangkutnya ada ayat saya baca tadi dalam surat Az-Zumar ayat 43. Apa kata Allah? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu akan menahan ya, menggenggam ya. Apa yang digenggam Allah? Ruh-ruh atau jiwa-jiwa ketika mati. Ketika mati dia, dan yang tidak mati. Jadi Allah menahan ruh kita yang tidak mati, yaitu waktu tidur. Maka dia melepaskan yang ditetapkannya atasnya kapan dia mati. Yaitu dalam waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu tanda-tanda bagi kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir atau yang mau, yang mengerti. Dimaksud apa nih Ibu?
Jadi Allah itu menahan jiwa-jiwa ketika mati. Dan kemudian yang mati dan menahan jiwa-jiwa yang orang yang tidur. Jadi maksudnya Bapak dan Ibu, Allah itu orang-orang itu rohnya ditahan oleh Allah sehingga tidak dapat lagi kembali kepada jasadnya. Itu namanya mati, ya. Jadi tidak dikembalikan Allah lagi, roh tadi atau jiwa tadi itu sudah tidak kembali ke jasad kita. Itu yang dikatakan mati, Bapak dan Ibu. Ya. Tapi ada roh yang ditahan Allah kemudian dikembalikan. Nah, itu dia hidup kembali. Itulah orang yang tidur. Jadi kita tidur, roh kita ditahan oleh Allah, digenggam oleh Allah kembali. Jadi roh orang yang mati dan yang tidak mati itu ditahan oleh Allah. Tapi yang mati tidak dikembalikan lagi kepada jasadnya, dan dia kembalikan kepada tubuh lagi. Itulah kita masih hidup sampai sekarang lagi. Karena nanti akan mati sampai nanti waktu yang ditentukan umur berapa kita nanti mati. Nah, itu Bapak dan Ibu. Itu dalam surah Az-Zumar dikatakan itu. Jadi itulah tanda-tanda kebesaran Allah pada Ibu. Jadi diteliti orang ahli dari ilmu ahli teologi, itu ditelitinya orang hidup itu, orang tidur itu ada yang lepas dari badan orang itu. Diteliti oleh orang pintar, Ibu, ya. Ada yang lepas. Kemudian pas dia kembali lagi kelihatan, nampak gitu dalam ilmu teologinya, dalam ilmunya. Karena kenapa? Diteliti ayat Allah mengatakan apa benar ada yang roh kita ini ditahan Allah. Jadi ada yang keluar waktu kita tidur. Tadi dibuktikan oleh para ahli. Jadi Bapak dan Ibu, apa tujuannya? Jadi kalau begitu kita kan tidak tahu ajal kita kapan akan datang, ya. Entah sekarang kita dulu, nanti sampai di rumah terjalan bagaimana. Jadi kalau ajal kita itu bukan karena sakit, Bu, ya. Kamu sakit mati dia enggak. Karena orang meninggal itu karena sudah cukup sampai ajalnya. Ajal sama telah ditentukan oleh Allah, ya, ajalnya. Kemudian untuk persiapan itu apa, Bu? Jadi hendaklah kita banyak beramal, ya, Bu, ya. Harus banyak beramal. Persiapan diri dari sekarang, kita harus beramal sebanyak-banyaknya. Jadi amal-amal apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau dijawab, semua amal yang tuntun, yang disyariatkan oleh Allah, yang diperintah oleh Rasulullah, itu semuanya dicintai Allah. Tapi ada amal yang diprioritaskan, yang dikhususkan. Apa amalnya? Amalnya ringan tapi rutin, continue kata orang, atau istiqomah. Itulah sebagai tabungan kita untuk di hari tua dan untuk di akhirat nanti. Kenapa dikatakan itu tabungan? Misalnya kita masih kuat, kita masih muda, masih kuat, dan waktu itulah kita perbanyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti satu saat kita bukan selamanya kuat, bukan selamanya kita muda, bukan selamanya kaki kita bisa kuat. Nanti suatu saat lutut kita, kaki kita tidak bisa lagi bergerak. Kita hanya di rumah saja, ya. Letak-letak aja di rumah atau di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau ada amal kita sekecil apapun tapi rutin, ya. Misalnya sering berjamaah ke masjid, ya. Salat subuh dan lain-lainnya. Itu sering berjamaah, selagi kita kuat dia laksanakan. Karena nanti kalau kita tidak kuat lagi, tentu kita tidak bisa pergi ke masjid, mungkin kita sholat di rumah, atau tidak bisa berdiri atau duduk kita sholat, atau mungkin tidur di atas tempat tidur.
Kalau rumah sakit kita dipasang infus pada ibu ya, tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa bergerak lagi. Tetapi Allah tetap dicatat amal kita yang rutin tadi itu sama pahalanya pada ibu. Udah awak sakit, bisa mangalak ke masaji, ini ke masaji, terang azan ini ke masaji. Tapi nak kuat badan daripada ibu, nak sanggup awak daripada ibu. Tapi pahalanya tetap ada seperti kita laksanakan waktu kita masih kuat dulu. Itu hebatnya pada ibu ya. Jadi amal sekecil apapun itu dicintai Allah. Tapi kita laksanakan dengan rutin, continue kata orang sekarang tuh ibu ya. Istiqomah dalam bahasa agamanya. Jangan sekali beramal banyak, aku enggak nih. Sekali berjamaah, besok enggak nih bantu ayam ngadi mata dua cara ibu ya. Sekali borong baca Quran, baca banyak-banyak gini. Besok enggak lah. Bila tak kena atau pulang puasa saya baca Quran banyak-banyak, rajin beribadah. Jadi bukan itu tuh. Banyak amalnya tapi tidak dikerjakan. Itu tidak ada pahala apa sakit wak. Tidak dinilai dah pada. Tak ada nilainya dah. Tapi kalau masih kuat lah sakit wak atau dalam perjalanan. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadisnya. Itu kalau kita beramal sedikit, amal yang sangat dicintai Allah yaitu amalnya itu sedikit tetapi rutin, selalu dikerjakan wa inna qala, selalu dikerjakan tetapi walaupun seketek tapi tetap wa karajuan. Misalnya ibu habis salat subuh atau habis salat baca Quran walaupun satu ayat dua ayat setiap hari baca Quran. Tapi nanti wak sakit nak mata nak nampak, mulut nak bisa balik, tak bisa megang Al-Quran Pak Ibu. Tapi nilainya tetap ditulis kutiba, ditulis itu masih ada amal wak. Gitulah kasih sayang Allah Ibu ya. Jadi hendaklah kita beramal itu dengan istiqomah. Jadi janganlah ditinggal. Jadi Allah tidak memandang banyak amalnya bisa sekali. Besok ada, besok sekali. Jadi orang yang dalam perjalanan, orang yang apabila sakit dan dalam perjalanan kata Nabi, dia tetap ditulis amalnya karena kebiasaan hidupnya dia melaksanakan amal tadi itu seperti soal puasa sunat ibu ya, ibu puasa sunat Senin Kamis atau puasa Daud ibu ya, tahu puasa Daud? Sari puasa serinda. Barek rasanya tidak bisa dong. Tambah puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 dalam bulan Komariah ya. Misalnya bulan Rajab, bulan Saban gitu kan. Jadi udah biasa tapi satu saat awapai perjalanan. Jadi safar perjalanan jauh Bapak dan Ibu ya. Itu ada keringanannya kalau sholat saja diringankan Pak dan Ibu. Kita pergi jalan jauh, kita tidak bawa dibikin lagi rawatib, tidak lah ibu-ibu, tidak ada sholat rawatib dah, karena dikasih rukhsah sama Allah. Malah sholat wajib dijamaahkan dan dikosarkan. Ya. Jadi kalau ada orang yang perjalanan dikasih, nak anak salah jamaah-jamaah, dosa kasar-kasar awak kan dia berjalan. Itu rugi apa ibu? Ada dia bonus dia Allah nak mau ambil. Banyak mau dengar ibu ya. Anda ada orang buka solat sebalik orang kan lebih dalam. Sekarang berjalan antar jadi nanti kita tidak tahu apa terjadi. Bu ya. Atau berjalan jauh kita macet di jalan. Kan tidak bisa lagi itu. Banyak bodoh dia enggak pun macet bisa mengari itu kan. Jadi makanya Allah bagi rukhsah itu keringan bawah. Jadi orang yang kasih rukhsah itu pada ibu itu amalnya udah dihitung juga biasanya rawatib ya. Sebelum zuhur dia salat sunat, sudah zuhur salat sunat tuh ratib bu ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum sesudah zuhur. Kecuali subuh itu tetap diadakan, qabla subuh itu tetap adakan itu masih panjang. Itu tetap dinilai Pak dan Ibu dalam perjalanan awak enggak lah, soal ini buat bu ya. Apa dia awak? Bagi saya tu solat bu. Oh iya solat orang itu semacam kan. Itu Allah yang bagi rukhsah keringanan bagi bonus pada Allah. Diambil bonus itu pada ibu. Untuk misalnya awak belanja ke toko ada ibu ada diskon ya. Harganya
300.000 jadi 250 atau awak bayar tak? Awak bayar 300.000. Kamu ada 300.000? Tak. Itu dia bonus awak terima bonus apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ibu ya. Jadi ada amal yang cinta oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, Nabi mengatakan, peliharalah waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5, yaitu iqtamin khamsan ala khamsin kata Nabi, yaitu peliharalah atau waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5 kata Nabi. Iqtamin khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramaka, wasihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa farawaka qabla saglika, wa hayataka qabla mautika. Apa kata Nabi? Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu 5 perkara? Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kenapa? Waktu muda awak bisa melaksanakan sadaya ibu. Jadi waktu muda masih kuat gini, laksanakan itu. Besok kalau dah tua awak mengambil duduk saja lah kedinginan pada ibu ya. Bajalan lah mata ngeretek kaki. Harus digotong atau pakai tungke, udah lambe dah bisa apa jalan lain. Jadi tidak bisa kamu saji pada ibu. Jadi waktu muda dia ibu. Waktu kuat itu kerjakan semampu kita. Tak dipasang borong-borong dapat ibu yang semampu itu amal yang kecil ringan tapi rutin Pak Karajuan. Itu yang cinta oleh Allah. Jadi alhamdulillah kalau tua ibu ya sebelum waktu mati ibu ya. Gitu. Kemudian kata Nabi itu waktu muda sebelum datang waktu tua. Kemudian waktu pergunakanlah waktu tua waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Lagi sehat wah karajon pada ibu ya. Sakit tak bisa lah. Kemudian waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Ya. Banyak waktu lapang ibu. Kalau sampai waktu tua ibu, waktu kesampi lah ibu. Karajo lah banyak. Waktu buang banyak dari karajon. Jadi waktu lapang tu pembunuhan jande di yang tak berguna, tidak bermanfaat, yang tidak dari Allah. Apa waktu lapang misalnya ibu? Bisa ada kasih waktu, ya gunakan waktu baca Quran atau zikir, ya. Dengan zikir kita ibu dapat apa? Itu Allah akan memberikan rezeki buat kita itu pada ibu. Tanpa kita minta dengan zikir kita, itu termasuk dia magnet rezeki juga pada ibu ya. Ada kami dan terdapur ayat pelajaran ibu ya. Rupanya bukan apa dengan zikir saja kita Allah boleh dia bonus ada Allah kepada ibu ya. Hati awak jadi senang ya. Kalau zikir kan senang hati, awak tak stres. Itu rezeki itu pada ibu ya. Kalau hati senang bisa memikir apa yang kawak karajuan. Kalau hati awak senang. Tapi kalau hati kacau nak tentu ke di karajuan Pak Ibu. Salat saya kusuk ada Pak Ibu ya. Ya kadang tu orang salat dia awak susah banget salat kok. Itu salah mengadulah kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Itu supaya tiwak tenang. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan yang kecil tapi saat awak karajon jadi ketinggalan. Itu tabungan untuk awak amal awak untuk awak nak kuat lagi. Awak nak tolong mama. Itu tabung tetap amal awak tu mengalir. Itu yang kata Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan bersoleh lah, itu dikasih pahala ghairu mamnun yang tidak putus-putusnya pahala tu ibu. Harapan syud waktu ibu. Ya. Nanti itu yang kawal bawa mati. Ya mudah-mudahan ibu bisa kita amalkan dengan yang sedikit ya ibu, tapi rutin ya. Jadi ada doa ibu, ibu doanya supaya hati waktu teguh ya bu ya, supaya tidak balik-balik tiwa apa kan Allahnya Nabi mengejaan Allahumma coba musarrif Allahumma musarrifal qulub
Artinya, ya Allah, palingkanlah hati, ya. Ya Allah yang memalingkan hati, ya. Yang merubah hati, ya Bu ya. Musar itu orang yang memalingkan. Ya Allah, yaitu yang memalingkan hati. Palingkanlah hati kami untuk taat kepada Engkau ya Allah. Anda dapat visualisasi dulu dia. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, palingkanlah yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk mentaati Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu supaya bawa supaya kuat penilaian minta ke Allah, ya Allah. Qulub tadi kalbu ya, hati ya, qulub itu hati. Hati itu dia balik-balik aja bisa berubah hati Bu ya. Ini yo cinta. Itu namanya hati, bukannya namanya qulub. Kalau balik-balik dia balik-balik putar-putar pengenal itu hati. Hati namanya Bu ya, qulub itu. Jadi musarifal qulub yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi palingkanlah hati kami untuk taat kepada Engkau ya Allah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat baik yang saya menyampaikan dan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Akhir kata kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.